bersyukur atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ingin melihat seberapa banyak saudara-saudara yang bersyukur pada Tuhan hari ini. Haleluya. Seberapa banyak saudara-saudara yang bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. hidup kita. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih,
untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah tapi kasih-Mu Tuhan tetap sama di dalam hidup kami Bapa. Namun kasih
Tak ingin kami berhenti memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami terus ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami di sini diberkati Tuhan, dipuaskan dan dikuatkan Tuhan. Sebentar hamba akan memberitakan firman-Mu. Taruh hamba jauh di belakang kemuliaan Tuhan. Bukan hamba lagi tapi Engkau sendiri Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu ambil alih, kuasai hamba, pikiran, hati, mulut, bibirku Tuhan, sehingga benar-benar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar kami semua dibangkitkan, dipuaskan dan dikuatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mereka yang berlibur, mereka yang sakit, mereka yang sedang istirahat, mereka yang di rumah, mereka yang melihat melalui YouTube juga Tuhan berkati Tuhan. Dan kami percaya sama seperti Kau memberkati kami di tempat ini, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Berikan hati seorang murid telinga yang mendengar Tuhan, dan dapat menangkap setiap benih firman Tuhan itu. Dan kami percaya benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita beri salam saudara kita kanan kiri, katakan tetaplah tersenyum, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, senyumnya mana ya? Jangan diumpetin senyumnya. Haleluya. Dingin? Dingin? Dingin. Tadi panas? Panas. Itulah manusia nggak pernah puas. Kalau dingin kedinginan, kalau panas kepanasan. Terimalah dengan lapang dada. Apapun yang terjadi. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, hari ini hari apa? Minggu. Semua juga tahu, nggak mungkin Anda datang kemari kalau bukan hari Minggu kan? Hari ini hari apa? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Susah kalau ngomong sama orang ngeroh. Ya, hari ini hari apa? Hari Minggu, udah dijawab. Harinya roh, harinya roh, harinya Tuhan. Tanggal berapa sekarang? 21. Ada apa dengan tanggal 21? Hari Ibu. Terus sekolah udah lama libur. Sekarang berpindah. Ya. Oke lah, mau besok mau saya anggap hari ini karena yang banyak hadir ibu-ibu. Harusnya Anda bersyukur ya Bu. Oke, kenapa saya bicara hari ini hari ibu? Karena Yesus dilahirkan oleh seorang ibu, nggak mungkin seorang bapak ya. Pasti Alkitabnya beda. Oke, nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mengambil judul khotbah saya hari ini adalah Allah datang melalui kerendahan. Ya, kerendahan hati. Oke. Kenapa dikatakan melalui kerendahan hati? Allah tidak memilih orang untuk melahirkan Yesus, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang punya segala sesuatunya. Allah hanya memilih orang yang rendah hati, orang yang siap, orang yang mau. Pertanyaannya gini, kalau ada pertanyaan gini, Ibu, Bapak mau melayani Tuhan? Mau, tapi kalau nggak kepepet, ya, benar nggak? Benar. Kadang-kadang susah kalau mau ngajak orang bertobat, orang mau ibadah tuh susah, sudah. Ya, kadang-kadang kalau kita mau ngajak orang pergi ke gereja itu pun susah, sudah. Kenapa? Karena di gereja atau kita menangkap menerima setiap benih firman yang terima siapa? Roh kita. Daging nggak kepengen. Daging nggak mau, saudara. Daging maunya yang enak-enak, nonton, ya, jalan-jalan, makan-makan. Nah, itu daging maunya. Tetapi di sini Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat kerendahan hati seseorang, saudara. Nah, kalau Anda dipilih juga bisa datang di dalam rumah Tuhan, itu juga sebenarnya pilihan, saudara. Masalahnya kan mau atau tidak kan ke Anda sendiri yang menentukan.
Betul? Nah, di sini kita mau baca sama-sama saudara, kita ajak buka dalam Lukas 2 ayat 7 karena momennya kita beberapa minggu ke depan akan Natalan, ya, sudah dekat, sudah beli baju? Oh nggak beli baju baru? Pakai yang bekas aja. Aduh, bekas apa nih? Bekas pakai. Bekas pakai, kira bekas nyuci. Oke, Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Kalau sudah dapat boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Iya, kita mau baca sama-sama yang kuat ya. Ayo, mari kita mau hormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, jangan duduk-duduk. Udah duduk dari tadi, ntar pantatnya disulan. Ayo, semua, 2, 3. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, Lalu yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa seorang anak akan lahir, lalu dibaringkannya di palungan, bukan di box bayi. Betul? Ya, terus karena tidak ada tempat mereka di rumah penginapan. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Yesus lahirnya di kandang domba? Kenapa, Saudara? Karena supaya Yesus itu bisa menjamah orang-orang yang apa ya? Kalau mau dibilang rendah hati, orang yang nggak punya. Kalau saya belum kasih kode, Samuel jangan dipindahin dulu slide-nya, ya, jangan melebihi Tuhan. Oke, nah, jadi saudara, kenapa Yesus itu lahirnya di kandang domba? Supaya orang semua lapisan bisa mengenal Yesus. Coba kalau Yesusnya lahirnya di rumah sakit bunda, orang-orang miskin gak kenal Yesus. Dan orang-orang miskin gak akan bisa mengetahui siapa Yesus. Nah, kalau dikasih di palungan berarti semua lapisan. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus lahir? Siapa yang mencari Yesus? Orang Majus. Apa yang mereka bawa? Nah, kan hafal karena lagu kan? Mas perakku tak punya. Terus apa? Terus? Nggak tahu. Oh, itu lagu zaman itu tuh, lagu apa? Kalau di buku Kidung Agung itu. Mas perakku tak punya. Aduh, aku lupa tuh. Itu lagu zaman baheula itu ya. Nah, jadi tiba-tiba siapa nama orang Majus itu datang mencari Yesus. Orang kaya, orang yang punya segala harta, mereka mencari Yesus. Ya. Memandang Yesus, bahkan mereka apa? Sujud kepada Yesus. Ini menandakan bahwa orang-orang kaya ini tahu siapa Yesus. Amin, saudara. Nah, mari kita mau baca sama-sama ya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Saudara-saudara, jika Allah datang ke dunia secara manusia, kita mungkin membayangkan lahirnya seperti apa sih? Yesus lahirnya di mana? Kalau kita bayangkan kita seperti manusia, kalau kita tahu bahwa dia raja di atas segala raja, coba bayangan pikiran kita lahirnya di mana? Pasti di istana, ya kan? Yang orang kaya raya, betul nggak? Terus apa? Sambutannya juga terhadap Yesus. Lihat aja kalau anak-anak atau bayi-bayinya artis tuh kalau lahir, waduh, luar biasa. Mari saudara, saya ajak Anda fokus kalau ngobrol, lihat orang masuk, nggak usah ngelihat, ini ke depan firman yang kita mau dengerin. Ya, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, please, ada orang mau bolak-balik, ada orang mau jungkir balik, mau salto, kayak mana, nggak usah pusing, Anda ke depan aja dengerin firman. Ya, nah, terus yang ketiga, kalau Yesus itu orang kaya, waduh, pasti kemuliaan dan kekuasaan yang menyelimuti dia. Tetapi enggak loh. Yesus itu dikasih lahirnya di kandang domba, saudara.
Lihat, menandakan bahwa tidak ada batasan. Semua orang bisa mengenal Yesus, saudara. Nah, justru sebaliknya, Yesus lahir di kandang yang hina. Mengapa Allah memilih jalan seperti itu? Ada yang ngerti nggak kenapa? Kenapa Allah memilih jalan seperti itu? Yang pertama, karena Allah memilih kerendahan, bukan kemegahan. Boleh lihat next. Ya, udah nih tadi, next. Nah, Allah memilih kerendahan, bukan kemegahan. Ya, Yesus tidak lahir di istana, tetapi di palungan. Ia menunjukkan bahwa nilai Allah berbeda dari nilai dunia. Itu menunjukkan nilai pertama, bahwa Yesus itu beda, saudara. Ya, amin. Amin. Nah, terus dikatakan apa? 1 Korintus 1 ayat 27 berkata apa? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Jadi hikmatnya dunia itu gak ada artinya di mata Allah, saudara. Kepintaran dunia itu gak ada artinya sama Allah. Jadi dunia boleh bilang, dia pintar ya, dia hebat ya gini, sama Allah gak ada apa-apanya. Allah lebih menghargai orang yang gak punya apa-apa tapi dia menghormati Tuhan. Nah, lebih celaka lagi, udah gak punya apa-apa, gak menghormati Tuhan, saudara. Kebangetan. Udah miskin, sombong. Ya kan? Udah jatuh ketiban tangga, ketiban tukangnya juga, ketiban genteng lagi. Waduh, campur-campur. Nah, saudara, di sini Natal mengajar kita bahwa Allah sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang spektakuler. Allah mengajar kita Natal itu hanya dengan hal-hal yang sederhana, saudara. Kembali lagi, yang dimaksud sederhana ini apa? Ya, tidak memikirkan hal-hal atau kekhawatiran, ketakutan dunia. Allah hanya bekerja dengan hal sepele, saudara. Bahwa Allah bisa bekerja. Coba, apa yang dilakukan mujizat oleh Yesus di Alkitab? Apa, saudara? Yang Anda tahu lah. Apa? Hah? Pakai ludah. Secara manusia nggak mungkin. Masa orang dilepetin ludah bisa celek matanya? Bau jigong mah iya. Betul nggak, saudara? Hal-hal sepele yang Yesus lakukan, bahwa dunia nggak mampu lakukan. Itu loh luar biasanya Tuhan kita. Itu pun orang masih tergoda untuk cari Tuhan yang lain, cari Allah yang lain. Itu pun orang masih tergoda bisa menjual Yesus. Coba, kalau kita, saudara, udah tahu siapa Yesus sebenarnya, makanya di sini selalu diajarkan untuk ada doa di tempat ini, tapi masih banyak yang nggak datang. Ya, karena kesibukan, karena lebih mencari kepentingan apalah, saya nggak ngerti. Hidup dikasih Tuhan 1 minggu itu 7 hari, masa 1 hari doa aja nggak bisa, ya kan? Kan kita lebih memilih apa? Kepentingan dunia, saudara. Coba, Tuhan mengajar kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita, jangan kita yang banyak ngomong. Akhirnya kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Makanya di Natal ini Tuhan gak pakai hal-hal yang spektakuler. Tuhan hanya pakai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, saudara. Jangan kita pikir kita udah melayani Tuhan, kita udah hebat, udah oke. Jangan, saudara. Itu adalah awal kejatuhan. Apalagi saya banyak ngobrol dengan teman-teman saya, mereka yang sudah melayani ke gereja-gereja besar yang udah wah. Tahu nggak mereka bilang apa? Di situ hanya menonjolkan, menampilkan apa? Kemewahan, kemegahan. Tapi hati seorang hambanya udah gak ada. Kemarin Natal kemarin kami ada dengar khotbah satu hamba Tuhan. Dia diundang satu gereja di luar kota, dan beberapa pembicara semua naik pesawat, dibeliin tiketnya Lion. Pendeta yang satu komplain, masa kita kan pembicara gitu, kita cuma dikasih tiketnya Lion, bukan Garuda. Dia tanya satu pendeta ini, Bapak tiketnya apa? Sama. Bapak sama. Terakhir, Bapak apa? Saya beda. Bapak Garuda ya? Bapak Garuda ya, ngaku aja. Tuh panitia pasti memang, Bapak apa pesawatnya? Saya Lion.
Padahal Lion juga kan. Kebetulan dia orang Medan, dia bilang saya Lion pesawat. Nah, manusia selalu menakar segala sesuatu apa yang dia lihat. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Jangan saudara lihat gereja kecil terus saudara malas melayani. Yang menilai itu surga, yang menilai Tuhan saudara. Ya, Tuhan nggak cari orang kaya, justru malah orang kaya yang susah masuk surga. Karena apa? Kenapa orang kaya nggak masuk surga, saudara? Karena orang kaya nggak tahan uji. Nggak tahan uji. Ada orang kaya yang mau melayani ke pedalaman, pasti nggak mau. Di pedalaman nggak ada kasur empuk, nggak ada AC. Kami pernah melayani di pedalaman, saudara. Setelah KKR di gereja itu, malam itu kita tidur di situ. Tidur di situ. Masalahnya jemaatnya nggak mau pulang. Kapan tidurnya kita? Sampai saya bilang sama pendeta, Pak, boleh nggak Pak jemaatnya? Maaf nih, bukan emosi. Kita mau istirahat. Oh iya Pak, aduh minta maaf. Pulang sudah, pendeta mau tidur. Oh iya, terus kita nggak tidur. Kita tidurnya di lantai, saudara. Hanya beralaskan tikar. Wah, itu di pedalaman luar biasa, saudara. Dan banyak orang-orang yang sudah nyaman, yang sudah mapan, disuruh ke pedalaman nggak mau. Nah, kembali lagi, Yesus itu mencari orang-orang yang sederhana. Orang yang sederhana penampilannya, orang yang sederhana pikirannya, yang simple, saudara. Amin. Nah, yang kedua nih, saudara, kita mau lihat next. Nih, saudara, Yesus datang mengosongkan diri. Saudara tahu Yesus itu siapa sih? Allah yang menjelma. Macam-macam versi lah yang kita tahu. Tapi saya mau ingatkan saudara, Yesus itu pemilik surga. Dan pada saat dia datang ke dunia, dia lepaskan jaketnya, dia lepaskan alma maternya, dia lepaskan jubah kerajaannya. Lalu dia menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Makanya dia harus lahir di palu. Dia melepaskan kuasanya. Dia melepaskan kehebatannya, kekayaannya. Bahkan sampai dia rela mati loh. Padahal sebenarnya kalau Yesus waktu mau dibunuh sama tentara Romawi itu, waktu dia ditebas telinganya si siapa namanya muridnya? Yang di Taman Getsemani itu putus, ya. Lalu Tuhan ambil lagi kan telinganya kan? Tuhan tempel lagi. Itu sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan mujizatnya, kehebatannya dia, bahwa dia ini Tuhan gitu loh. Siapa orang yang ditebas kupingnya copot, ditempel lagi sama Yesus, bukan ditempel, ditaruh aja gitu. Tiba-tiba dia nempel. Kalau dia bukan Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia mengosongkan diri, dia mengosongkan, nggak ada lagi kekuasaannya, nggak ada lagi kehebatannya, nggak ada powernya lagi, saudara. Dia mengambil contoh dia sebagai manusia, nggak ada lagi aksesoris. Dia serius. Dia dikirim Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Makanya kelahiran Yesus itu benar-benar, saya rasa kita ini kadang-kadang gak layak, saudara. Sampai Tuhan menjadi manusia itu, ya, dia menanggalkan segala kekuasaannya, segalanya untuk menolong saudara dan saya. Saya mengambil satu ilustrasinya begini, saudara. Kalau saudara lagi duduk diam-diam gitu ya, di rumah kan kadang-kadang kalau kita lihat di lantai ada semut lagi jalan berderet gitu ya. Kadang-kadang kita mau usir semut itu caranya bagaimana sih? Paling kita ambil sapu, kita kalau dulu masih ada minyak tanah, kita siramin minyak tanah, betul nggak? Iya. Tapi kalau kita mau kasih tahu semut jangan ke sana, karena ke sana mati. Karena di sana tuh kolam lah, empang lah atau apalah yang banyak air. Bagaimana kita mau kasih tahu semut jangan pergi ke sana, pasti mati. Caranya bagaimana, saudara? Kalau Anda tutupin semut begini, dia naik, iya kan? Kalau kita tutupin pakai tangan, pasti dia naik kan semutnya? Pasti naik. Caranya bagaimana, saudara?
jadi semut. Itu caranya untuk mengingatkan, jangan pergi ke sana kita pasti mati. Itu yang Allah lakukan. Makanya dia mengirim Yesus menjadi manusia untuk bisa bicara sama kita, mengingatkan kita. Kalau dia nggak kirim Yesus, kita semua tersesat, saudara. Kita semua mati, kita semua hilang, nggak akan hidup. Jadi begitu luar biasanya loh kasihnya Tuhan. Kalau kita udah mengerti tentang Yesus ini, kita nggak akan mudah menjual Yesus, khususnya anak-anak muda. Banyak orang menjual Yesus karena pasangan. Karena pasangan. Padahal yang ditawarkan itu semu, hilang pasti. Tapi kalau kita udah mengerti Yesus tentang kebenaran itu, kita nggak mungkin mau menjual diri kita atau menjual Yesus. Tapi kita harus kenal benar Tuhan kita itu siapa. Di luar sana banyak orang bersorak-sorak untuk menyesatkan saudara dan saya. Harus kuat, saudara. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, waduh, makanya di gereja ini selalu ngajakin Anda, ayo baca Alkitab, ingetin Anda, ayo doa hari Sabtu. Siapa yang nggak kepengen liburan? Saya sih pengen banget. Tapi saya pikir hari Sabtu kalau nggak ada pastornya di sini nggak berdoa, maka itu kita tetap ayo berdoa hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan yang senyum-senyum tersinggung. Amin, saudara. Amin. Iya, haleluya. Next. Oh sorry. Tadi di Filipi 2 ayat 6-7 apa bunyinya? Tolong satu orang bacakan. Filipi 2 ayat 6-7. Ayo. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah yang menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Yes. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh. Itu yang dilakukan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Itu yang dilakukan Tuhan, saudara. Firman yang bilang, saudara, ya, mengosongkan dirinya. Nggak perlu lagi kekuatan ilahi, kekuatan surga, tapi dia benar-benar menjadi manusia. Dia bisa sakit, dia bisa takut, bisa khawatir, ya kan? Pada saat Yesus mau disalib kan dia sampai berkeringat atau ketakutan, sampai apa? Dibilang apa? Berdarah. Keringat dinginnya itu bukan air lagi yang keluar, darah, saudara. Sama seperti manusia. Kalau udah bicara begitu berarti pori-porinya sampai pecah. Karena saking menahan ketakutan, dia tahu dia pasti mati, dia akan disiksa, dan dia tahu pasti dia akan disalib. Makanya itu yang Yesus rasakan. Lihat loh, dia berani merelakan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan kadang-kadang kita masih terus berdosa, dosa jalan terus. Kadang-kadang kita masih begitu, masih memilih seperti itu. Amin. Dari sejak lahir Yesus tidak menuntut haknya. Kalau dia boleh menuntut, dia bilang, Tuhan kalau boleh jangan aku dong yang disalib. Betul mas? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Terus dia memilih jalan penderitaan demi keselamatan manusia. Coba, Yesus sampai usia umur berapa di dunia ini? Kurang lebih 30-33 tahun. Hah? 33 tahun kan? Dia memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Walaupun dia udah naik ke surga, tapi lihat, jejaknya Yesus gak pernah hilang sekarang. Sampai masa kini, sampai di saat ini, kita tuh dia masih perhatikan kita, saudara. Waktu kedatangan Yesus nggak lama lagi, udah dekat, saudara. Makanya kita dikasih pilihan dua, kamu mau terbawa dunia
Atau kamu mau ikut aku, kata Tuhan. Mau ikut Tuhan itu banyak tantangannya, bukannya gampang. Enggak, susah, saudara. Lihat aja, baca Alkitab aja kadang-kadang susah diingat ini. Hari ini aja di grup baca Alkitab yang baru baca cuma 3 orang dari sekian belas orang. Belum pada doa juga gitu, saudara. Kalau dia bukan full time, kalau dia bukan jadi ngerasa nggak ada tanggung jawabnya. Kenapa kita nggak tekankan sama diri kita ya? Oh iya, padahal doa di rumah aja kita susah, apalagi doa di sini, bisa doa sama-sama bareng-bareng. Saya mengajak jemaat juga, ayo boleh kita berdoa sama-sama di sini. Saya mau kasih tahu, orang yang duduk berdoa sama-sama akan melihat kuasa Tuhan. Saya kasih tahu lagi, kalau orang yang mau duduk doa sama-sama di sini, apalagi dia pelayan Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan, dia akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami udah rasakan puluhan tahun dalam pernikahan kita. Kita udah lihat bagaimana Tuhan campur tangan, bahwa saya nggak punya modal apa-apa, tanya istri saya. Hanya punya doa aja. Coba nanya doa. Anda boleh sepelekan. Banyak orang, apa sih doa ini nggak jelas gini. Anda boleh sepelekan itu. Tapi yang dilakukan orang di seberang sana, mereka doa dengan caranya mereka. Kenapa kita yang tahu Tuhan ini benar, kita nggak mau berdoa? Bingung kan? Kita lebih suka duduk ngomong yang sia-sia, yang tidak berbobot, daripada kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Selama 16 tahun, kurang lebih 10 tahun lalu, kami selalu pergi ke puncak doa semalaman, dari malam sampai pagi. Pulang saya harus masih bawa mobil. Saya harus pimpin pujian dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi non-stop. Lari-lari ganti baju sampai 4 kali 5 kali ganti baju. Belum kalau sebulan sekali lagi puasa 3 hari. Nggak makan, nggak minum, pimpin pujian, lari-lari, saudara. Karena saya tahu di saat kelemahan manusia saya, di situ Tuhan bekerja, Tuhan beri kekuatan. Saya bisa puasa non-stop 3 hari, saudara. Sambil memuji Tuhan, WL lari kanan kiri. Kalau pemain drum capek, saya yang main drum. Habis itu sambung lagi doa semalaman sampai pagi. Karena bagi saya, hari saya cuma hanya itu. Hari-harinya saya hanya hari-hari saya dengan Tuhan, dengan keluarga saya, dengan Tuhan. Makanya anak-anak saya dari bayi, dari umur berapa bulan, dibawa ke puncak doa semalam. Dari 2-3 bulan, dibawa ke puncak, ikut doa semalaman. Karena kami sudah melatih diri kami. Tidak ada batasan dengan Tuhan. Kami nggak hitung-hitung ntar gimana, nggak makan, nggak minum. Wah, itu perkara belakangan itu. Yang penting Tuhan lihat kerinduan kita, kesungguhan hati kita. Pada saat kita mencari Tuhan, di situ Allah turut bekerja. Dulu kalau saya sakit, gembala saya ngomong begini, cari Tuhan, bukan cari dokter, bukan cari obat, kata cari Tuhan. Cari Tuhan. Kan firman-Nya bilang, marilah kamu yang letih lesu dan beban berat, dibilang gitu. Iya, cari Tuhan. Saya dulu pilek dikit juga datang pimpin pujian kayak ini di oceh. Makanya saya pikir itu cambuk untuk saya semakin serius dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita santai-santai sementara kedatangan Tuhan udah dekat tuh? Benar saudara? Kedatangan Tuhan udah dekat. Kemarin hari raya Hanukkah di untuk orang-orang Yahudi di Australia, berapa orang mati ditembakin? 16 sampai 20 orang. Karena mereka tahu itu orang Yahudi, keturunan Yahudi semua dibunuhin sekarang. Nah, kalau kita cara matinya beda, minimal kita udah persiapan, udah prepare. Nih, khususnya kayak orang-orang tua nih, anak-anaknya mau ujian sekolah. Udah tahu nih anaknya mau ujian sekolah, ya diajarin belajar. Begitu juga kita, saudara. Udah tahu nih kedatangan Tuhan udah dekat, ya sekarang ayo dong belajar.
kita serius dengan Tuhan. Amin? Iya. Siapa lagi yang mengingatkan saudara? Kalau bukan gembalanya, kalau bukan pendeta yang mengingatkan Anda, saudara. Anda masih sibuk aja disibukin sama dunia. Benar gak sih? Ya kan, saya suka ilustrasinya gini. Keretanya orang susah. Susah. Wih. Susah. Wih. Itu yang kita cari duit dulu, kita gak pernah cari Tuhan. Padahal ada lagunya, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia gampang binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Ada lagunya tuh. Itu lagu zaman-zamannya, lagu-lagu sekolah minggu zaman Gajah Belum Gemuk gitu. Ya, tapi itu lagu kenangan yang nggak pernah kita lupa, saudara. Cari Tuhan, nggak bisa binasa. Cari dunia kita binasa. Amin. Haleluya. Ya, kita lihat next. Kerajaan Allah dimulai dari yang kecil. Apa sih yang kecil maksudnya? Dunia mencari yang besar dan kuat, tetapi kerajaan Allah dimulai dari bayi Yesus. Terus, kedua, di tempat yang sederhana. Mujizat itu bisa Tuhan lakukan dari hal-hal tempat kecil. Lihat bagaimana Yesus kasih makan berapa? 5.000 orang. Dari tempat yang nggak terpandang, saudara. Tapi lihat mujizat yang luar biasa. Cuman modalnya apa? 5 roti, 2 ikan. 5 roti. Cuman itu. Saya juga pas nonton Yesus itu, film itu, gila. Nongol lagi ikannya, penuh lagi di keranjang. Itu mujizat loh, saudara. Yang dilakukan Yesus menandakan bahwa Yesus itu sang pemiliknya. Anak Allah yang hidup, yang kekal. Dia bisa lakukan segala macam apapun. Tapi sekali lagi tadi dikatakan, Yesus mengosongkan diri. Yesus nggak pakai kuasa itu. Dia benar-benar menyerupai manusia. Kita belajar deh mengerti Tuhan kita. Ya, tolong dibaca Zakaria 4 ayat 10. Nah, kita buka firman. Zakaria 4 ayat 10. Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan yang di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh dunia. Jadi mata Tuhan tuh memandang seluruh bumi, termasuk memandang saudara dan saya. Amin. Mata Tuhan gak pernah berkedip sedikit pun pada saat memandang kita. Nah, apa yang kita lakukan itu, kita lakukanlah untuk Tuhan. Kenapa saya ngajak Anda berdoa? Karena kita mau melakukan untuk Tuhan. Menandakan itu kerinduan kita. Makanya Om Adorna kalau ditanya, Om Adorna kok kemarin gak datang doa? Saya kalau gak datang doa, saya pasti pergi pelayanan. Itu cuma hidupnya cuma 2. Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi, saudara? Kehidupan kita cuma 2 aja, cari Tuhan. Kalaupun kita harus lakukan pekerjaan, ya lakukanlah. Tapi setelah itu lakukanlah untuk Tuhan lagi, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang nggak sadar loh kalau kita punya Tuhan itu yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya banyak orang masih pergi ke dukun-dukun karena dia nggak tahu kalau Tuhannya dia itu luar biasa. Padahal pada saat kita pergi ke dukun-dukun, di situ kita udah menuju awal kebinasaan kita.
Anda tahu kalau orang-orang yang pergi ke dukun itu hidupnya nggak akan pernah damai sejahtera dan hidupnya pasti akan terikat. Amin. Hidupnya pasti akan terikat. Banyak saya udah dengar kesaksian cerita-cerita orang yang pergi ke Gunung Kawi, pasti begitu melahirkan anaknya bermasalah, keluarganya bermasalah, karena hidupnya digenggam oleh si iblis. Penuh ketakutan. Waduh, ngeri. Kalau dengar seperti itu, kalau mereka yang mengandalkan mengandalkan kuasa kegelapan. Kenapa kita nggak pernah mengandalkan Tuhan? Karena kita nggak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Saudara. Padahal ada sarananya, ada tempatnya untuk kita bergaul karib dengan Tuhan, tapi kita nggak lakukan. Makanya kita cari jalan pintas. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi Natal itu mengingatkan kita bahwa pertama, Allah tidak menunggu manusia itu layak. Ya, makanya dikirimlah Yesus supaya kita benar-benar layak dan dilayakkan. Yang kedua, Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak datang saat dunia siap. Saat dunia siap. Pada saat dunia yang lagi nggak siap itu Allah akan datang. Makanya kan ada cerita ilustrasi 5 anak darah yang bijaksana sama 5 anak darah yang bodoh. Ya kan? Siapa yang menjaga lenteranya? Dia yang masuk. Hati-hati saudara, jangan main-main. Yang ketiga, Allah datang saat manusia lemah. Pada saat kita lemah, makanya kita harus ingat, kita butuh Tuhan. Kalau orang tua kita, anak kita, adik kita, kakak kita pada saat mereka lemah tidak datang pada Tuhan, ingatkan mereka. Kalau mereka nggak mau juga, tinggalkan mereka. Kita pergi sendiri ke rumah Tuhan. Itu aja. Karena dunia sedang menjerumuskan anak-anak Tuhan. Iblis sedang menjerumuskan kita dengan cara-caranya yang begitu mengerikan, saudara. Kita disibukkan untuk mencari duit, cari duit untuk makan untuk hidup, untuk cari duit untuk makan untuk hidup untuk cari duit. Itu yang dilakukan manusia. Karena mereka masuknya siklus itu terus. Makan untuk hidup untuk makan untuk cari duit, cari uang, begitu terus saja. Lihat, makanya orang lebih ramai dari mana? Di gereja apa di kafe? Orang lebih ramai di mana? Bioskop apa di gereja? Bioskop. Karena orang lebih senang mencari kesenangan daging daripada mencari kesenangan. Tahu saudara, Anda dengar firman begini, Anda serius dengerin firman memuji Tuhan, itu tersiksa dagingmu. Betul nggak? Iya, pasti nggak nyaman, lu pengen kencing lah, pengen macam-macam lah kita dibikin sama iblis supaya kita nggak dengar firman. Dibikin ngantuk, ya kan? Dengar firman, AC-nya dingin terus lagunya bunyi yang sedap-sedap, kedengar. Tidurlah, tidur. Itu. Gak lama begitu habis kita dengerin firman terus kita mulai nyanyi dengan nada rendah. Itu cara-caranya iblis. Ditidurkan, dibikin tenang, dibikin nyaman. Makanya banyak orang datang ke gereja cari tempat yang enak, posisi yang pas, duduk di pojok, kepalanya disandar di tembok, langsung. Tapi di rumah nggak bisa tidur. Nonton TV Korea sampai jam 2, jam 3. Tapi kalau di gereja baru duduk udah ngorok. Itu aneh. Aneh itu, saya juga nggak ngerti itu. Bagaimana mengecapnya? Saya belum tanya sama bagian medis itu. Ya, amin saudara. Ya, next. Tadi saya katakan bahwa Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu manusia sampai layak. Dia lihat pada saat manusia sudah semakin jauh dengan Tuhan, dia cepat-cepat datang. Ya.
Allah tidak datang pada saat dunia siap, karena Allah tahu dunia nggak pernah siap. Amin. Iya, kita disibukkan segala macam cara supaya kita tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan. Terus Allah datang pada saat manusia lemah. Nah, kapan lemahnya manusia? Ayo, saya mau tanya sama Anda semua. Kapan lemahnya manusia? Pada saat kita jauh dari Tuhan. Pada saat kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nggak baca firman. Coba Anda bayangkan. Saya cuma mau ngingetin aja. Kalau hari Sabtu di sini kita memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah asik, menikmati memuji menyembah, kita berdoa nangis kita dilawat Tuhan, di zaman Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang, kemana tuh orang? Kemana tuh orang? Hah? Tapi kalau gini yang dia asik-asik main gapai, wah balap 6, balap 7, bahkan berbaliknya sampai 7. Tiba-tiba Tuhan datang, kemana dia? Pasti diajak main gaple di sana. Ya kan? Itu bedanya loh kita, saudara. Makanya gereja ini melatih Anda dekat dengan Tuhan, melatih Anda bersekutu dengan Tuhan, melatih Anda berlomba-lomba dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak diajar, nggak dicambuk untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita nggak akan pernah betah. Nanti Anda jadi manusia asing di surga. Karena Anda nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Akhirnya kata malaikat, yang ini kayaknya salah-salah masuk. Langsung di-reject, saudara. Di-reject. Ada kan lagunya itu, di-reject itu. Nah, saudara, Yohanes 1 ayat 14 berbunyinya apa? Tolong dibaca. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Oh, firman itu udah menjadi manusia, saudara. Ada lagunya nggak? Firman Dia jadi manusia. Nah, itu kan? Itu udah diam di antara kita. Firman itu harus melekat di hati saudara dan saya. Amin. Iya, saudara. Kenapa sih kita masih membatasi Tuhan menguasai hidup kita? Kenapa sih kita masih membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita? Kenapa sih kita nggak izinkan Tuhan ambil alih hidup kita? Karena kita masih senang, masih cinta dunia. Coba deh, pelan-pelan kita berjuang sama-sama yuk. Kita kalahkan dunia. Kita serius datang dengan Tuhan. Ini kita baru bikin seminggu sekali dong bersekutu di gereja RJM. Tahun 2026 kita mesti bikinnya bukan cuma hari Sabtu. Harus ada ibadah kaum wanita. Harus ada ibadah kaum pria juga. Ada ibadah remaja. Ada ibadah praise and worship. Kami rindu juga nanti tahun depan kita akan bikin rapat dulu para tim pemuji, pemusik. Kita mau rapat sama-sama. Kita mau bikin gebrakan praise and worship kita. Nah, tugas Anda apa sebagai jemaat? Berdoa, saudara. Doakan para pastornya. Saya ingat nih, sekali lagi Bapak Ibu, tolong doakan. Kita mau mau punya gedung yang bisa menjangkau 300 sampai 500 jiwa, saudara. Ayo berdoa dong. Kalau Anda nggak datang doa, kan Anda nggak tahu bebannya apa. Kalau kita punya gedung, yang untung siapa? Yang untung siapa? Kita bersekutunya nggak desak-desakan, nggak sempit-sempitan. Amin. Itu kami sudah pikirkan memfasilitasi jemaat yang udah makin lama, makin nambah. Nah, tugasnya jemaat jangan datang sendiri, ajak orang, bawa jiwa.
saya ingat tuh ada satu anak sekolah minggu, lagunya gimana? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Terus? Satu anak Tuhan Bawa jiwa pergi sekolah minggu. Nambah tuh jiwanya. Pergi sekolah minggu. Terus? Dua anak Tuhan Pergi jiwa pergi sekolah. Nambah lagi. Tiga anak Tuhan. Gitu saudara. Itu namanya pertumbuhan jemaat yang sehat. Iya kan? Amin saudara. Nah, pertanyaan saya gini, minggu depan kita bisa nggak bawa jiwa nih? Bawa jiwa untuk pendeta? Enggak. Bawa jiwa untuk pastornya? Bawa jiwa untuk siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang masuk surga Anda apa saya? Saya. Iya, masa nggak kamu masuk surga? Kata Tuhan, jangan egois. Masuk surga jangan sendiri. Bawa keluargamu, bawa saudaramu. Amin. Iya, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua. Yesus lahir di kandang supaya tidak ada seorang pun yang merasa terlalu hina untuk datang kepada Allah. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda. Yesus lahir di kandang supaya tidak ada seorang pun yang merasa terlalu hina untuk datang kepada Allah. Karena dia sudah duluan menempatkan diri dia di tempat yang hina. Jadi ingat, di mata Tuhan nggak ada satupun yang tidak berharga. Apalagi dia melakukan firman Tuhan. Dia diangkat tinggi sama Tuhan. Anda mungkin udah dengar berbagai macam kesaksian dari yang nggak ada harganya di mata dunia, diangkat Tuhan menjadi berharga. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan Allah itu bukan cuma lip service, itu kenyataan bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan memberkati. Makanya jangan mengutamakan berkat. Cari dulu. Apa? Firman ini bunyinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cari kerajaan Allah dan benar dulu hidupmu. Benar? Terus apa habis itu? Maka semuanya ditambahkan. Nah, coba pikir, kenapa ya sampai sekarang kok saya belum ditambah-tambah? Berarti saya belum cari kerajaan Allah yang sungguh-sungguh. Simple kan? Amin, saudara? Nah, next. Nah, ini yang paling Anda suka kan? Kalau ada kata-kata ini. Ya, saudara, Yesus lahir di kandang supaya tidak ada seorang pun yang merasa terlalu hina untuk datang kepada Allah. Ingat itu, saudara. Camkan itu. Ya, dia melepaskan semua kekuasaannya, kehebatan, kehormatan untuk menebus dosa saya dan saudara semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Setiap kami sudah diajar, setiap kami diingatkan, setiap kami dibentuk Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terjadilah atas hidup kami. Terjadilah dengan keluarga kami. Karena kami tidak ingin sendiri, kami ingin bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Untuk terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar benih firman itu tidak jatuh pada tangan yang kering atau jatuh kepada pasir Tuhan, tapi jatuh di tanah hati yang lembut, yang gembur Tuhan, sehingga menjadi tunas Tuhan Yesus, menjadi pohon yang memiliki batang yang kokoh, akar yang kuat, ranting dan dahan yang banyak Tuhan, menghasilkan buah yang lebat dan juga dedaunan yang lebat Tuhan, untuk menaungi setiap jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai Tuhan. Firman-Mu tinggal tetap yang senantiasa menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah setiap benih firman itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan berbicaralah senantiasa Tuhan dalam hidup kami, untuk kami semakin serius dan melekat dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan, kita mau mempersiapkan untuk kita memberikan persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa yang menegur kami, yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami dapat terus Tuhan berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus ya Bapa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Andi ya Bapa, Engkau berkati dia Tuhan di dalam keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkati juga dalam pelayanannya Bapa. Biarlah di mana Pastor Andi berada Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberi Tuhan. Biarlah Bapa kami memberi dengan sukacita. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah semuanya ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami memberi bukan karena kami berkelebihan, tetapi ajar kami Tuhan untuk kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kedua kekasih yang menjalankan kolektor ya Bapa. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Shalom. Halo. Terima kasih kepada hambanya Pastor Andi Lango yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita doakan agar pelayanan beliau senantiasa selalu memberkati dimanapun beliau berada. Diberkati keluarga, anak-anak, dan juga mungkin ada usaha dan pekerjaannya Pastor ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor. Amin. Terima kasih juga kepada semua kita yang sudah terlibat di dalam ibadah pada minggu sore hari ini, baik itu dari tim musik, WL Singer, multimedia, sound system,
guru sekolah minggu dan juga petugas kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah di tempat ini. Untuk informasi kepada Bapak Ibu, di tempat ini GBRJ akan mengadakan ibadah malam Natal pada hari Rabu tanggal 24 Desember jam 5 sore ya Pastor ya. Jam 5 sore dan akan dilayani oleh Pastor Andi Lango. Luar biasa. Biasa di luar Pastor. Ini contoh daripada hamba Tuhan akhir zaman katanya. Lalu kemudian kami informasikan untuk ibadah malam tahun baru juga kita akan adakan pada tanggal 31 Desember di tempat ini jam 10 malam disertai dengan perjamuan kudus dan kita akan dilayani oleh gembala kita Pastor Gideon Sutrisno dan ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kasih Bapak Ibu ya. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara dipersilakan jika mungkin ada ingin membawa makanan dan minuman itu boleh dikoordinasikan dengan Ibu Brigita ya Bapak Ibu supaya nanti balance makanan dan minumannya bisa kita sesuaikan. Jangan seperti yang takutnya dikhawatirkan oleh Pastor Andi itu semuanya bawa nasi semua, bahaya, nggak ada yang bawa lauk. Ya, itu penting Bapak Ibu ya, kan bahaya juga. Siapa yang mau makan nasi tuang kan nggak ada lauknya. Nggak ada air minum. Nah, nggak ada yang bawa air minum lagi, wah, seret-seret itu. Baik, kemudian informasi selanjutnya untuk RJM Kids ada informasi ya buat Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengadakan penyuluhan yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Januari 2026. Jadi ada penyuluh sosialisasi untuk orang tua. Jadi akan diadakan program yang namanya hadiah kenaikan kelas ya, seperti yang ada ditampil di multimedia ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini diharapkan peran daripada orang tua anak-anak sekolah minggu. Jadi sangat diharapkan untuk kehadirannya Bapak Ibu ya pada hari Minggu pada hari Minggu 4 Januari setelah ibadah sore Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 4 Januari nanti Bapak Ibu Saudara jangan pulang dulu. Jadi karena ada sosialisasi mengenai program hadiah kenaikan kelas RJM Kids di tempat ini. Khusus yang punya anak. Khusus yang punya anak, benar sekali. Yang oma, yang cucunya, yang belum menikah ya mungkin punya keponakan, adik, dipersilahkan. Cepetan nikah. Cepetan nikah kalau besok lagi. Haleluya. Lalu untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar baptisan, untuk informasi katekisasi bisa dikoordinasikan kembali dengan Ibu Brigita karena mungkin para pastor lagi memilih ada yang tidak ada di tempat ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk informasi katekisasi baptisan boleh menghubungi Ibu Brigita melalui WhatsApp atau mungkin bisa menghubungi beliau langsung Bapak Ibu. Dan kemudian mari kita juga dukung doa dan juga melalui dana lewat persembahan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan mentransfer melalui rekening BCA di nomor 523 522 5279 atas nama GBR Raja Wali Ministry, atau juga bisa melalui kode kris yang terletak di tempat duduk Bapak Ibu Saudara, juga bisa melalui kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah. Juga bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberkati pembelian gedung ibadah kita yang baru, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBR RC Pembangunan di nomor 5235 247 922. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Tadi sudah diumumkan oleh Bapak Niko bahwa tanggal 31 itu kita akan mulai jam 10, lalu nanti jam 12 tepat kita akan perjamuan karena memasuki tahun yang baru ya, perjamuan asa yang kudus. Nah, mungkin datangnya kalau Anda berkenan datang lebih awal, mungkin jam 9 sudah sampai di sini. Kita mau atur makan, kita mau siapin, karena kan nggak mungkin makan jam 1 malam ya. Nanti semua bukan ibadahnya di atas saja, lambungnya juga naik ke atas ya. Jadi
supaya kita menikmati kebersamaan kita bisa di sini sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ada yang bawa kue, ada yang bawa nasi, ya, bawa kopi juga boleh, gitu ya. Nanti mungkin ada yang punya panci besar, bisa diisi bergabung gitu ya, atau diisi air panas untuk minum kopi ya. Jadi saya percaya pasti akan makanan melimpah ruah, ya. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah datang bersekutu beribadah di tempat ini. Kami percaya mereka tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Begitu juga anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan juga Tuhan, baik juga tim praise and worship, baik juga usher dan kolektan, baik juga tim multimedia. Tuhan campur tangan juga Tuhan untuk mereka yang pegang daripada kamera, Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kami semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah kas perbendaharaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah apa yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil beruntung, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Bapa di surga, terus mengalir atas hidupmu, dan senantiasa kemana engkau pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah habis, selalu baru tiap hari. Amin. Engkau menyinari wajah-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan membangkitkan kami dan menjambut kedatangan-Mu Tuhan pada kali yang kedua Tuhan, di awan-awan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.